Hai, selamat datang di my channel YouTube. Mungkin udah lama kita nggak ketemu. Malam ini gue mau buat video. Entah apa yang ingin saya sampaikan ke kalian bahwa sudah hampir 4 tahun ya, mendekati 5 tahun gue kuliah. Dan baru pertama kali ini gue merasakan kuliah kerja nyata KKN. Dan gue ditempatkan di salah satu pulau terluar, tapi masih masuk di wilayah Kota Ternate di Provinsi Maluku Utara, namanya Pulau Giri. Saya pikir teman-teman bisa akan lebih jauh dan lebih mengenal bagaimana kondisi Pulau Giri. Saya ditempatkan di Pulau Giri, Kelurahan Faudo. Saya juga belum bisa menggambarkan situasi kelurahannya seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat di video saya besoknya. Saya akan tetap untuk memposting video di saat saya mengikuti KKN nanti. Dan teman-teman, mungkin ini mendekati salah satu poin penting di dalam perkuliahan. Di perkuliahan itu mata kuliah KKN itu mata kuliah ya. Jadi 4 SKS saya mengambilnya. 4 SKS ya. KKN itu adalah 4 SKS, dan memang itu juga menjadi salah satu mata kuliah penting, karena itu menjadi salah satu syarat kita akan menyusun proposal baik skripsi. Nah teman-teman, bagi yang sudah KKN pasti sudah tahu situasi dan kondisinya seperti apa. Yang pastinya situasi KKN ditempatkan di mana saja, setiap mahasiswa punya peran penting dalam mengeksplorasi wilayah tersebut. Ya, nantinya kita pertama kali datang ke suatu tempat yang menjadi tempat KKN kita, pasti tahapan pertama adalah perkenalan, observasi. Nah itu menjadi salah satu tahapan, dan sudah mestinya setiap mahasiswa harus terlibat bagi yang mengikuti KKN. Apalagi KKN tahun ini kita di Yayan Ternate itu berbasis ABCD ya. Artinya kita belum bisa menggagas setiap program dari kampus, tetapi program ini yang nantinya melalui observasi yang begitu panjang, pengamatan terhadap lingkungan, apa kendalanya di satu tempat itu yang menjadi tempat KKN kita. Selepas itu melalui observasi kita balik, kita rumuskan setiap programnya. Dan KKN tahun ini mungkin lebih menegangkan, saya pikir. Kenapa demikian? Karena kita menghadapi sebuah tantangan yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu mereka sebelum berangkat ke tempat KKN, ke lokasi itu, mereka sudah menyiapkan semua program kerja mereka, menyusun setiap bait per bait program kerja mereka. Tapi kita di sini itu tidak menyusun program ini. Kita ke tempat, ke lokasi langsung kita turun, kita mengeksplorasi, mengobservasi, kemudian kita melakukan sebuah pengamatan. Hasil dari pengamatan dan observasi itu kita merumuskan program. Yang pastinya banyak hal program yang kemudian kita rumuskan hasil dari observasi dan pengamatan yang kita dapatkan di lokasi. Nah teman-teman, saya pikir semua peserta KKN pasti memiliki sebuah cerita, pasti memiliki kenangan, baik kenangan itu bersifat personalnya dengan keluarga terdekat di saat datang di lokasi, dan Anda itu akan ditempatkan di tiap-tiap rumah. Dan ketika Anda ditempatkan di tiap-tiap rumah, maka orang-orang itu menjadi bagian dari keluarga Anda, sehingga menjadi sebuah cerita baru bagi Anda. Tetapi ada hal lain yang Anda harus ingat, bahwa KKN itu bukan menjadi tempat ajang memamerkan diri Anda, tetapi KKN itu menjadi salah satu prioritas utama bagaimana tugas Anda menjadi agen of change, sebagai agen perubahan. Namanya masyarakat intelektual, kita sebagai masyarakat intelektual harus punya misi yang akan kita jalankan di situ.
di saat Anda datang di lokasi, jangan hanya mengidealkan hal-hal yang hura-hura, hal-hal yang bersifat kesenangan semata, tetapi ada prioritas program yang harus Anda jalankan di situ, melihat kondisi. Nah, setiap lokasi pasti mempunyai masalah. Pastinya sumber daya manusia itu menjadi hal yang paling utama. Makanya beberapa hari kemarin di saat kita melakukan pembekalan, kita diberikan materi sebagai nutrisi yang nantinya menopang kita untuk di saat tibanya nanti kita di lokasi. Yang selanjutnya, teman-teman, hal unik atau yang paling menarik di saat Anda mengikuti KKN, yang pastinya Anda berasal dari tiap-tiap daerah. Bukan hanya Maluku Utara saya pikir, tetapi di luar dari Maluku Utara yang sekampus dengan Anda, yang Anda tidak pernah bertemu karena berbeda fakultas, berbeda program studi. Di KKN kali ini pasti Anda dipertemukan. Nah, di sini menjadi sesuatu yang unik, menjadi sesuatu yang menarik. Yakin dan percaya, satu kelompok ketika dibentuk, Anda harus mengenali diri Anda harus mengenali teman-teman Anda, baik orang di sekitar Anda. Anda harus mempersiapkan semua potensi diri Anda sesuai dengan basic ilmu Anda ketika Anda datang di lingkungan masyarakat atau di lokasi. Kenapa? Karena itu menjadi hal yang paling sangat penting. Gitu. Misalnya ada teman Anda yang memang mempunyai basic ilmunya ke agama. Ketika Anda datang ke lokasi, yang pastinya orang yang ditugaskan untuk mengontrol semua aktivitas agama itu pasti orang yang punya keahlian di situ. Nah, ini menjadi hal privat, khususnya di internal lingkungan mahasiswa KKN, walaupun dalam tanda petik tidak diketahui oleh masyarakat luas. Nah, pemikiran masyarakat menganggap bahwa setiap mahasiswa yang kuliah di kampus Islam, dia tidak pernah melihat latar belakang program studinya, dia tidak pernah melihat latar belakang fakultasnya atau basic ilmuannya. Yang dia tahu bahwa Anda itu berasal dari kampus beragama, contohnya adalah kampus Islam, maka Anda siap ditugaskan untuk berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Itu menjadi hal yang sangat penting yang harus disiapkan oleh peserta KKN. Yang selanjutnya, hal yang paling menarik lainnya itu adalah mempersiapkan logistik. Nah, pasti di lokasi Anda akan mendapatkan banyak masalah. Yang terpenting adalah kesehatan peserta KKN. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti KKN besoknya, teman-teman harus mempersiapkan segalanya, baik logistik, makanan ringan, itu hal yang paling penting. Nah, tapi ada hal unik sebenarnya teman-teman. Kalau menurut saya, Anda ditempatkan di lokasi di satu desa yang memang itu berdekatan dengan lautan, maka hal yang paling utama yang Anda siapkan itu adalah alat pancing. Kenapa demikian? Alat pancing itu merupakan salah satu identitas hidup bagi seorang anak desa. Makanya teman-teman, selain Anda memprioritas program atau Anda menjalankan di sela-sela Anda menjalankan program, pasti Anda butuh refreshing. Nah, maka memancing itu merupakan salah satu refreshing bagi Anda. Apalagi Anda yang tinggalnya di desa, lalu kuliahnya di kota, lalu Anda mengikuti KKN, maka Anda sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu atau memancing. Ketika di saat Anda kuliah, Anda meninggalkan semua aktivitas itu, lalu di saat Anda mengikuti KKN, ternyata Anda datang di satu lokasi tempat KKN, situasinya mengarahkan Anda seolah-olah Anda berpikir bahwa di lokasi KKN Anda itu menjadi tempat dan desa kelahiran Anda itu sendiri. Nah, ini membawa satu imajinasi yang sangat eksotis bagi Anda sebagai satu hiburan dan satu tempat rekreasi demi menghibur diri Anda, biar beban yang Anda dapatkan selama Anda mengikuti KKN dan menjalankan program itu bisa hilang. Oke teman-teman, saya pikir itu mungkin sedikit pembicaraan saya. Saya juga mau mempersiapkan semua. Pertama itu adalah menyiapkan logistik juga. Tadi barusan itu sudah
kami sudah bertemu, beberapa peserta sudah ketemu, kita sudah ketemu dan menyiapkan beberapa logistik bahan makanan, lalu kami bungkus menggunakan kardus, lalu kami ikat pakai tali. Itu sebagai salah satu persiapan kami, nantinya besoknya kami akan berangkat ke lokasi KKN. Oke teman-teman, saya ingin informasikan bahwa mungkin kita sudah lama tidak bertemu. Baru malam ini saya buat video karena ada beberapa hal yang menjadi kendala, salah satunya adalah saya juga sibuk kuliah. Maka teman-teman jangan lupa ikuti terus, dan kalau misalkan Anda yang menonton video ini lalu Anda sukai, silakan Anda klik tombol subscribe. Ketika di saat ada video-video terbaru dari saya, notifikasinya langsung masuk ke Anda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye.